Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dan di kesempatan video kali ini saya akan membagikan kepada kalian tentang cara menginstal aplikasi Anaconda dan TensorFlow dan juga aplikasi Jupyter Notebook. Oke, nah langsung saja ya ke website untuk downloadnya, repo.anaconda.com. Nah ini dia websitenya ya, repo.anaconda.com. Kemudian kita pergi ke ini arsipnya. Nah di sini ada banyak sekali ya versi dari Anaconda itu sendiri. Yang paling atas ini adalah yang paling terbaru dan yang bawah ya versi yang lama ya. Nah, oke, di sini saya pakai yang ini Anaconda 2027 X86 dan underscore 64 ya. Karena komputer saya berarsitek 64 bit. Oke. Nah, langsung saja ya kalian download. Setelah kalian download, kalian buka. Di sini saya sudah punya filenya. Kita buka, bisa diklik klik kiri 2 kali atau klik kanan, kemudian open. Nah, itu adalah cara yang sama ya. Di sini adalah menu setupnya. Oke. Kemudian klik next. Oke, klik agree. Langsung saja ini langsung next saja. Ini untuk ini itu lokasi penginstalannya, lokasi folder dari Anaconda itu ya, ada di C user, nama user Anaconda 3. Ini bisa kalian ubah, tapi saya sarankan nggak usah dirubah. Oke, langsung saja next. Di sini ada pilihan lanjut. Oke, bisa kalian hilangkan semua centangnya atau bisa kalian centang salah satunya, atau kalian centang semua juga bisa. Oke, di sini saya nggak centang sama sekali ya. Saya kosongi, kemudian klik install untuk memulai penginstalan Anacondanya. Tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Ya, selain membuat tutorial ya, video ini juga saya tujukan untuk memenuhi tugas dari dosen saya mata kuliah dasar pemrograman. Oke, nah ya lebih enak. Oke ya, sambil menunggu ya, ini saya menjelaskan sedikit tentang Anaconda ya. Anaconda itu ada aplikasi ya, aplikasi yang apa itu Anaconda. Nah ini ya, kode kulitan. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan ya, bantu menjelaskan tentang Anaconda Python. Oke. Ini dia Anaconda ya, dari Continuum dibuat Anaconda Distribution. Ini gratis, memiliki banyak paket atau tool setup untuk memulai, siap digunakan, juga termasuk dalam Python distribution di dalamnya. Nah, ini Anaconda juga Anaconda ya. Oke, ini ya, singkatnya itu Anaconda itu adalah aplikasi ya, aplikasi yang sudah memiliki paket gitu ya, sudah ada paketnya gitu. Paket Anaconda itu isinya itu Python dan juga ada tools atau paket lainnya ya, untuk mensupport program itu. Jadi kita nggak usah install secara satu-satu atau secara manual gitu ya.
semuanya itu udah ada di Anaconda, tinggal kita pakai ya. Kita tinggal install aja Anacondanya, nggak usah install Python sendiri, install apa sendiri, install tag editor sendiri ya. Jadi di Anaconda ini sudah ada semuanya, tinggal digunakan secara ringkes gitu ya, secara mudah gitu. Oke ya, udah ya, udah saya jelaskan secara singkat menurut pemahaman saya itu tadi. Aduh, sekarang tunggu proses instalasinya ini selesai. Aduh. Oke ya, komplit. Kemudian klik next, nah ini hilangkan saja centangnya, kemudian klik finish. Nah, Anaconda sudah selesai ya diinstal, sudah berhasil diinstal di komputer saya. Kemudian saya akan menunjukkan cara menginstal TensorFlow ya. Oke, caranya cukup mudah ya. Klik menu ini, kemudian cari Anaconda Prom. Nah, di sini ada folder Anaconda, di sini ada Anaconda Promnya di sini. Oke, nah, Anaconda Prom. Nah, seperti ini ya, ada banyak base ini Anaconda Promnya. Oke, kemudian ketikkan perintah Anaconda create -n TensorFlow pip Python sama dengan 3.8. Ini menyesuaikan ya, sesuai dengan kalian saja ini versi Pythonnya. Oke, kemudian tekan enter untuk memulai penginstalannya. Oke, nah ini mengambil data dari repository server ya. Nah, kemudian tekan Y ini processed ya, ini ada pertanyaan processed Y/n, Y untuk yes, N untuk no. Kemudian tekan Y karena kita akan menginstalnya ya, jadi Y. Oke, ini proses penginstalan, kita tunggu lagi ya, enggak lama-lama amat kok. Nah, sudah selesai. Kemudian di sini ada perintah ya. Nah, di sini baris bagian atas ini Conda Activate TensorFlow. Nah, itu untuk perintah untuk mengaktifkan TensorFlow-nya ya. Di sini saya berikan contoh ya, Conda Activate TensorFlow. Enter. Nah, ini sudah aktif ya, dari base menjadi TensorFlow ya. Kemudian untuk cara menonaktifkannya, caranya adalah ketikkan perintah yang ini, yang paling bawah ini, Conda Deactivate. Nah, sekarang berubah lagi ya, dari TensorFlow menjadi ke base. Oke, nah sudah ya cara menginstal TensorFlow-nya. Kemudian saya akan menjalankan aplikasi tag editornya, tag editor dari Anaconda itu sendiri ya, yaitu Jupyter Notebook. Oke, caranya cukup mudah ya, tinggal ketikkan saja di command prompt ini atau di Anaconda prompt ini dengan perintah Python
Jupiter ya, Jupiter notebook seperti ini. Kemudian tekan enter untuk memulai starting Jupiternya. Nah, ini dia Jupiter notebook. Oke, tag editor dari Anaconda. Oke, nah di sini saya akan mencontohkan ya cara penggunaannya sedikit. Di sini ada tombol files, running clusters. Ini files ini isi dari directory ya, directory harddisk saya, harddisk user. Di sini buat file baru ya, klik pojok ini sebelah kiri reload ini, new Python 3. Nah, sini ada membuka tab baru. Sini bisa kalian contoh ya, bisa kalian ketikkan program kalian di sini di tab ini. Oke, di sini saya akan contohkan saya contohkan Hello World. Kemudian cara menjalankan programnya, tekan saja run ini, kemudian muncul Hello World. Oke, kemudian saya coba lagi. Oke, print lagi biar IK1C ya, contoh dari kelas saya ini, kelas saya IK1C. Nah, print lagi ya sebagai contoh Hello World IK1C. Oke, jalankan lagi dan hasilnya seperti ini. Nah, oke, ini untuk menambah lagi. Nah, kalau diklik bawah ini 2 kali nambah 1 ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Menginstal Anaconda sudah, menginstal TensorFlow sudah, dan menjalankan Jupyter Tag juga sudah. Di sini cara untuk matiinnya kalau nggak salah gitu. Kita logout ini, keluar. Oke, out. Ini bakal stop kayaknya nanti. Kalau nggak coba Ctrl C. Nah, oke, shutdown. Oke ya, sudah kembali ya. Dan untuk mengecek versi dari Python di Anaconda ya, Anaconda ini caranya cukup mudah. Ketikkan saja perintah Python dash atau strip version, maka akan muncul versi dari Python di Anaconda ini adalah versi Python 3.8.3. Oke ya. Nah, sudah semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.